Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami perkenalkan dulu, kami dari Puskesmas Manaraya. Yang samping sebelah kanan adalah Bapak Waluyo SKM, Kepala Puskesmas Manaraya. Saya sendiri sebagai pemegang program penyuluhan pemberantasan penyakit menular. Dalam masalah pandemi COVID ini, adapun saran-saran kami untuk pihak sekolah SMA 1 Wanaraya, yang pertama adalah pihak sekolah sebaiknya memberitahu sebelum masa pelajaran tatap muka. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah memberitahukan kepada seluruh siswa dan seluruh kepada Dewan Guru untuk menyepakati adanya penerapan prokes di SMA 1 Wanaraya ini. Yang pertama-tama dilakukan adalah yaitu bagi siswa yang masuk, pertama harus dikasih tahu pakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan tempat cuci tangan di depan sekolah atau di depan kelas masing-masing. Yang ketiga yaitu tetap menjaga jarak pada saat di luar jam pelajaran, apalagi di dalam kelas, yaitu dengan menerapkan sistem 50% di dalam ruangan, yaitu duduk dengan berjarak satu meja ke samping kanan ataupun ke belakang. Artinya apabila siswa itu ada 40 orang, jadi yang boleh masuk itu hanya 50%, yaitu 20 orang. Kemudian jam pelajarannya pun kalau bisa 3 sampai 4 jam saja dalam satu hari datang dalam satu hari pelajaran. Jadi 3 sampai 4 jam saja. Kemudian juga kalau mau lebih detail lagi, kita sarankan kepada siswanya untuk tidak meminjam peralatan sekolah, baik itu pulpen, pensil, buku kepada teman-temannya. Artinya milik pribadi tidak boleh dipegang oleh orang lain. Seterusnya kalau bisa juga baju apa yang kita pakai hari itu harus besoknya tidak boleh dipakai lagi, atau dicuci, disetrika boleh dipakai lagi. Selanjutnya untuk dewan gurunya, mereka sudah harus divaksin. Artinya mereka sudah dapat perlindungan dari vaksinasi yang telah kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Puskesmas Wanaraya. Ya, karena 12 Juli ini merupakan dimulainya tatap muka di seluruh Kabupaten Beritukuala, SD, SMP, dan SMA. Dan itu perlu penata ulangan kembali apakah nanti dibagi shift atau tidak. Tapi yang jelas yang perlu adalah pertama adalah prokesnya. Masker itu tidak boleh cuma satu, harus double, 2. Jadi sudah ini masker ini satu, lapis lagi dengan masker kain. Yang kedua, diukur suhunya saat si anak didik ini, peserta didik ini mau masuk ke sini. Jadi untuk menghindari kalau ada yang sakit itu langsung disuruh pulang, sehingga kita sudah screening mulai dari awal. Kemudian 3, kemudian cuci tangan. Cuci tangan itu mau masuk ke sekolah setelah memegang sesuatu, cuci tangan pakai, di sini memang belum ada ini untuk cuci tangan, kita harus cuci tangan. Kemudian ada gambar metode cuci tangannya, sehingga cuci tangannya akan lebih sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan itu harus cuci tangan dengan baik, dengan 7 langkah, 6 langkah. Yang penting cuci tangan di air mengalir dengan air sabun, sehingga karena ini sayang tidak digunakan, ini sudah ada mengalir semuanya. Jadi cuci tangan itu ini
ini harusnya dibasahi dulu. Nah, ini basahi dulu. Nah, cuci tangan ini. Nah, itu punggung tangan. Nah, ini matikan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ke bagian dalam. Kemudian nih sudah selesai. Nah, ini cuci tangan. Cukup 5 menit untuk menghindari penyakit kuman yang lain, sehingga kita bisa untuk memberikan memang kita menyentuh segala sesuatu itu dengan yang baik. Kalau sudah gini, keringkan aja dulu. Keringkan, jangan keringkan dengan menggunakan lap yang tidak bersih. Jadi biar aja dulu untuk tetap seperti ini. Kalau ada tisu, pakai tisu untuk dibersihkannya. Kalau pakai handuk yang memang dibawa sendiri, yang kering. Tidak boleh handuk yang basah atau bekas. Atau supaya enaknya, ya kita gini aja, kita gesek-gesek dulu supaya kering. Gitu. Kemudian ada beberapa hal yang memang sudah disampaikan dengan Pak Salim tadi. Jumlah kapasitas ruangan itu dibagi, misalnya kapasitas ruangan 40 harus 50%, jadi separuh, jadi 50%. Itu tadi. Kemudian diharapkan untuk murid tidak boleh jajan. Jadi kalau 1 jam 2 jam di dalam itu langsung pada saat itu masuk, langsung pelajaran terus kemudian langsung pulang. Karena apa? Karena untuk menghindari jajan, kontak dan lain sebagainya. Jadi tidak ada berkerumun dan lain-lain. Ada istirahat pasti berkerumun. Jadi supaya menghindari kerumunan massa. Jadi hindari kerumunan massa, hindari tempat-tempat keramaian, kemudian jaga jarak, kemudian jaga jarak. Kemudian jaga jarak ini sudah disebutkan dengan Pak Salim tadi. Jaga jarak itu 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi radiusnya itu 1 meter. Jadi ke belakang. Kalau misalnya ruangannya kurang, bisa disiksa. Sini 1, sini 1, sini 1. Jadi ini ada segitiga gini, yang mana? Jadi lebih bisa untuk memberikan. Kemudian kalau masker itu 1 hari itu harusnya membawa lebih daripada 2 masker kalau pelajarannya sampai 3 jam gitu. Jadi kalau pulang sudah bersihlah. Kemudian baju itu tidak boleh, baju yang ada sekarang ini dipakai untuk besoknya lagi, kecuali cuci, disetrika, dah. Padahal kuman ini matinya adalah dengan air mengalir dan sabun. Tapi kalau sudah masuk ke tenggorokan itu sudah sulit. Jadi ini ada beberapa yang harus dianukan. Yang pertama adalah bagi kemungkinan ada terpapar COVID, peserta didik, guru dan lain sebagainya. Seandainya ada terpapar COVID atau terindikasi COVID, maka sebaiknya menghubungi puskesmas setempat, puskesmas Wanaraya. Jadi langsung di PCR dan itu gratis. Kemudian nanti sesuai dengan SOP-nya bagaimana. Kemudian kita langsung akan swab hari itu juga. Kemudian kami kirim sampelnya ke Maraba. Kemudian nanti yang ini kan ada kontak eratnya. Si A ini ada kontak eratnya berapa ini? Misalnya 5 ke 5-5-nya itu harus dilihat, dipantau. Dan ini juga harus diliburkan selama di dalam itu. Harus isolasi mandiri di rumah. Sebelum itu.
Kemudian sebelum ada hasil yang positif, kalau misalnya sebelum hasil positif itu yang ini di isolasi mandiri tapi kelas tetap masih buka. Tapi kalau hasilnya positif maka sekolah diliburkan. Jadi proses peliburan itu nanti seperti apa sehingga kita bisa apakah sampai dengan kalau puskesmas kalau puskesmas ada yang positif maka kami akan meliburkan puskesmas selama 3 hari. Jadi 3 hari itu tapi kita masuk tapi kita nggak melayani. Jadi memberikan pelayanan kita menyemprot apa dan lain segala macam. Jadi kita disinfektan ruangan dan lain sebagainya sehingga yang terpapar itu nanti bisa isolasi mandiri di rumah, tidak lagi isolasi di karantina. Nah, penting untuk mendeteksi penyakit-penyakit seperti ini karena semakin dini kita mengetahui COVID itu maka kita lebih mudah untuk mengobatinya dibandingkan dengan yang ini tidak terdeteksi, tidak apa dan lain sebagainya, ada penyakit lain. Jadi jangan bayangkan diri kita sehat, jangan bayangkan Anda sehat dan lain sebagainya sehat, tapi orang tua di rumah itu memiliki potensial rentan tertular karena terbawa oleh kita. Jadi sayangi diri kita, sayangi keluarga yang ada di rumah dan sayangi teman-teman Anda.